jamiah kegiatan dunia, tapi yang membawakannya dari zaman dengan zaman mobil sedan adalah tapi yang membedakan mana harapan dunia batil, mana harapan yang halal, dan nabi yang membedakan mana antara media kemuliaan dan media kejadian yakni Iblis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah Nawasum yang pada subuh di bulan Ramadan yang Allah berkahi dan Allah muliakan. Lanjutan yang kemarin bisa membahas sedikit tentang ini ada ulama yang memberi arti Ramadan itu dari segi hukum. Karena kalau ulama itu selalu mencari bagaimana makna ibadah Ramadan itu apa, sehingga Ramadan itu dikatakan bulan yang istimewa.
Ya kalau dibayar dengan amal maka terlalu jauh untuk menikmati surga. Makanya maghfirah ini yang luar biasa. Ketika amalan kita sedikit pun ketika maghfirah Allah datang, Allah memberikan maghfirahnya, sudah insya Allah kita bersama dengan. Makanya doanya itu mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita semua, memberikan pengampunan sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam surga yang Allah. Lalu Ramadan ini, Ramadan dari kata Ramadan dan alif dan nun. Ramadan itu bisa diartikan panas yang paling membakar. Panas yang paling membakar dari kata Ramadan atau Ramadan, panas yang paling dan membakar. Sehingga kalau bisa coba dibuka, kebakaran dosa namanya. Dibakar semua dosa sehingga nanti kita akan mulai berpikir. Di hati Ramadan itu kita sudah dibakar. Ini sebuah itu namanya pesantren pembakaran. Pesantren pembakaran untuk membakar nafsu kita yang terlalu banyak lupa kepada Allah. Ini momen pembakaran di Ramadan. Momen pembakaran di Ramadan dari 12 hingga Ramadan yang mewakili 1 bulan. Pembakaran semua nafsu-nafsu yang ada dari kita yang sifatnya jauh kepada Allah. Dibakar Ramadan. Makanya aku momennya sudah membakar, tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Ini yang pasangan buruk. Lalu kelanjutan yang kemarin kita langsung ada yang disebut dengan selain santro tarbiyah pendidikan, terus ada disebut juga santro dakwah Islam, santro dakwah juga bulan dakwah, atau disebut juga santro Quran bulan Quran yang bulan Ramadan, santro ibadah, santro infak. Ini dalam Quran surat Al-Fatih. Dalam surat Al-Fatih kalau kita perhatikan bahwa kalau dilihat sebagai Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatih ayat 29, Innal ladzina yazkuruna Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijjaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi memegang di Ramadan, dan yang mendirikan sholat, dan yang menginfakkan sebagian hartanya, baik dengan secara diam-diam maupun secara terang-terang, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Itu luar biasa. Kalau perdagangan yang tidak akan rugi berarti selalu untung. Jadi manusia yang selalu dalam Matius 29 ini, manusia yang selalu membaca Al-Quran, manusia yang selalu mendirikan sholat, lalu manusia yang selalu menginfakkan sebagian rezekinya, manusia di sini adalah umat Islam, menginfakkan sebagian rezekinya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, maka diibaratkan seorang yang gagal yang tidak akan rugi, beruntung terus. Luar biasa apa yang di bulan Ramadan ini. Kalau ya Quran sudah berapa itu? Bapak kalau lagi masih banyak. Ibu lihat aja sudah di 5 juz atau sudah melewati. Ya sudah subuh ibu berarti. Nah itu satu huruf seolah-olah mendapatkan 10 kebaikan, seolah-olah 10 kebaikan.
jumlah kuotanya 3.320.000, 400.000 kali 10, luar biasa mahal. Nah, makanya manfaatkan momen untuk selalu baca Al-Quran. Apakah baca saja? Boleh. Mau hafalan? Boleh. Al-Quran yang mau kajian untuk terjemah Quran terjemah bagus. Langsungkan tafsirnya, Pak. Pokoknya kajiannya Quran juga. Supaya kita kalau sudah Al-Quran enaknya hidupnya lebih tenang. Hidupnya lebih tenang. Makanya jangan itu kalau ada ayat-ayat yang saya bilang sekali itu kalau ada Al-Quran yang ulang-ulang, Al-Quran yang sifatnya itu latak korupsinya, latak korupsinya, latak korupsinya. Kenapa ya Al-Quran itu tidak mengatakan latak korupsinya? Jadi disebutnya latak korupsinya, tetapi bukan melakukan. Itu kan disebut melakukan itu artinya luar biasa. Kenapa sih Allah membuat ayat tidak janganlah kau melakukan tapi janganlah kau mendekati? Berarti kalau yang mendekati cuma mendekatinya saja sudah boleh, apalagi melakukan. Itu sudah boleh. Cuma mendekati juga sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Ada lagi kalau dalam surat Al-Rahman ayat yang sudah diulang-ulang 31 kali bagi pengiran yang menentukan juga makanya menentukan manakah yang kau usahakan. Kalau kedua usaha yang kau selalu nikmati. Dan ulama nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau usahakan? Kalau manusia usaha mana yang kau selalu nikmati? Kalau dia bohong, usaha 31 kali ternyata luar biasa. Memang manusia itu terlalu usahanya, terlalu banyak keluhannya, terlalu banyak pesimisnya. Padahal
Terus bisa memakai yang bagus, pakai sendiri yang bagus. Beli biar memang sudah tidak terpakai tapi layak untuk diberikan. Momen bagus Pak. Daripada ada lemari terus malah rusak. Anda sudah buat lagi beli. Itu banyak di luar sana yang membutuhkan barang-barang yang kita. Kalau yang kita sudah tidak terpakai, padahal buat ada yang memang membutuhkan ini, buat baju gitu ya. Apa saja lah, itu semua apa tidak jadi. Semuanya semua itu yang kita lakukan bisa makan, sholat, berdoa, melakukan mengharapkan perdagangan yang baik. Ini janji Allah. Kalau janji Allah sudah lakukan, maka tidak akan kita menjawab. Bila dengan kita akan terjadi suka, kita langsung tidak di tempat ini. Itulah anak Allah yang berbicara. Allah sudah Allah mengatakan, wah rugi. Tidak ada dalam kata Allah. Dalam Quran surat Al-Fatihah 15 ayat 8 tidak saja akan rugi. Baca Quran dengan sholat itu, baca Quran sholat itu atau tambahannya ajarkan ke anak, ajarkan ke anak tiga aja dulu. Anak ngaji, sholat, berbagi sedikit, anak suruh kita, apalagi kalau anak sudah menjawab sendiri sisihkan dulu kita, luar biasa. Anak suruh dia sudah berita, kita banyak diajarkan anak ketiga itu tidak menjadi salah. Misalnya anak-anak sholat. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, khususnya buat